Apa itu bahan ajar? Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai bahan ajar, alangkah baiknya kita tahu dulu apa pengertian dari bahan ajar. Menurut National Center for Competency Based Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa saja fungsi dari bahan ajar. Fungsi dari bahan ajar dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi pendidik. Antara lain, untuk menghemat waktu mengajar, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, serta sebagai alat untuk evaluasi. Yang kedua, fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Antara lain, peserta didik jadi dapat belajar secara mandiri, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja, dapat membantu peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, serta dapat menjadi pedoman bagi peserta didik. Yang ketiga, fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Fungsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, yaitu sebagai satu-satunya sumber, sebagai bahan pendukung, dan juga sebagai pengendali proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, yaitu sebagai media utama, sebagai penunjang media lainnya, dan juga sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan juga mengawasi proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang peran orang yang terlibat dan juga latar belakang materi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat bahan ajar. Apa sih tujuan dari bahan ajar? Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni harus sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial siswa. Yang kedua, membantu siswa memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah manfaat bahan ajar bagi guru dan siswa. Apa sih manfaat bahan ajar bagi guru? Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, tidak selalu bergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi yang lebih efektif antara guru dengan siswanya. Sedangkan manfaat bahan ajar bagi siswa, yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, siswa menjadi lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan tidak lagi bergantung dengan kehadiran guru. Yang terakhir, siswa juga mendapat kemudahan dalam mencapai kompetensi yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, ada beberapa ciri bahan ajar. Yang pertama, menumbuhkan minat baca. Biasanya bahan ajar akan ditambahkan dengan tabel, gambar, ataupun warna agar dapat menumbuhkan minat baca pada anak. Yang kedua, ditulis untuk siswa. Bahan ajar yang dibuat hendaknya sesuai dengan kondisi psikologis siswa. Biasanya, bahan ajar untuk anak SD akan dibuat semenarik mungkin agar dapat membantu siswa lebih mudah memahami bahan ajar itu sendiri. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Maksudnya bahan ajar ini bisa diterapkan dalam kondisi sekolah maupun kelas. Yang kelima, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Yang keenam, dapat membantu siswa untuk berlatih. Yang ketujuh, mengakomodasi kesulitan siswa. Hendaknya bahan ajar ini mencakup materi yang lengkap agar dapat membantu siswa menjawab dan menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Yang kedelapan, memberikan rangkuman.
yaitu berupa ringkasan pemahaman yang dapat membantu siswa mengulas kembali materi yang ada. Yang kesembilan, gaya penulisan yang komunikatif dan semi formal. Hal ini bertujuan agar siswa menjadi minat membaca dan dapat mudah memahami bahan ajar. Yang ke-10, kepadatan dasar kebutuhan siswa. Yang ke-11, dikemas untuk proses instruksional. Yang ke-12, mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa. Dan yang terakhir, ke-13, untuk menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat penyusunan bahan ajar dan kriteria bahan ajar. Dulu mengutip Cipto Utomo dan K.S. Richard tentang syarat penyusunan bahan ajar pada bukunya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar yang terbit tahun 2004 pada halaman 88. Syarat-syarat tersebut berisikan yang pertama, memberikan orientasi terhadap teori, penalaran teori, dan cara-cara penerapan teori dalam praktik. Yang kedua, memberikan orientasi terhadap pemakaian teori dan aplikasinya. Yang ketiga, memberikan timbal balik tentang kebenaran latihan teori itu. Yang keempat, menyesuaikan informasi dan tugas sesuai tingkat awal masing-masing peserta didik. Yang kelima, membangkitkan minat peserta didik. Yang keenam, menjelaskan sasaran pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi kepada peserta didik. Yang kedelapan, menunjukkan sumber informasi lain yang relevan. Oke teman-teman, mau tahu nggak sih apa aja kriteria pemilihan bahan ajar? Nah, yang pertama, bahan ajar itu harus relevan dengan fase pembelajaran dan capaian pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar ini harus mengandung aspek pengetahuan yang diantaranya itu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga, bahan ajar ini harus menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati oleh siswa atau peserta didik. Nah, yang keempat ini, bahan ajar ini harus bisa memotivasi dan memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Lalu di dalamnya memiliki aspek keterampilan, memiliki prinsip konsistensi, menarik, praktis, dapat dipahami, dan bermanfaat. Nah, lalu bahan ajar ini juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keunggulan dan keterbatasan bahan ajar. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, terdapat 3 keunggulan bahan ajar. Yang pertama yaitu berpusat pada kemampuan siswa yang beragam. Yang kedua yaitu memiliki kontrol terhadap pencapaian hasil belajar. Dan yang ketiga yaitu memiliki relevansi terhadap kurikulum dalam hal tujuan dan cara pencapaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai 3 keterbatasan bahan ajar. Yang pertama yaitu harus memiliki keterampilan yang lebih dalam menyusun bahan ajar yang baik, karena bahan ajar yang baik bukan hanya sekedar berisi tentang tujuan dan cara pencapaian pembelajaran, namun juga tentang pengalaman belajar siswa. Yang kedua yaitu membutuhkan manajemen pendidikan yang lebih daripada pendidikan konvensional. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan sumber belajar yang lebih daripada pendidikan konvensional. Yang selanjutnya, terdapat bahan ajar yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama, ada modul ajar. Berikut adalah contoh dari modul ajar. Untuk lengkapnya, dapat kalian lihat pada link di bawah ini. Yang kedua, ada buku teks. Buku teks ini terdiri atas buku siswa yang merupakan pegangan bagi peserta didik dan buku guru yang merupakan acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Berikut adalah buku siswa dan juga buku guru. Untuk contoh lengkapnya dapat kalian lihat juga pada link di bawah ini. Setelah materi yang dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari bahan ajar dan media ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara urut dan sistematis, serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan media ajar merupakan suatu alat atau perantara yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan belajar yang baik. Bahan ajar dapat berupa buku teks, modul pembelajaran, dan lembar kerja yang disiapkan oleh guru ataupun ahli dalam bidangnya yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Sedangkan media ajar dapat berupa gambar, video, animasi, ataupun teknologi digital berupa augmented reality atau virtual reality.
Nah, jadi mana sih yang lebih efektif, bahan ajar atau media ajar? Sebenarnya keduanya juga sama-sama efektif. Baik bahan ajar maupun media ajar, keduanya sama-sama penting dan dibutuhkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hanya saja, keefektifan ini bergantung pada bagaimana cara menggunakannya. Bahan ajar lebih efektif untuk membantu siswa memahami materi yang lengkap dan mendalam. Sedangkan media ajar lebih efektif untuk memvisualisasikan materi yang sulit atau abstrak. Setelah materi selesai dipaparkan, kami mewawancarai salah satu guru yang mengajar di MI Umul Quro sebagai pengajar PKN. Beliau bernama Ibu Elah Nur Lelawati. Mari kita lihat cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elah Nur Lelawati, pengajar di MI Umul Quro, Kecamatan Ngamprah tentunya. Lebih ke kalau anak di usia bawah, usia kelas 2 atau 3 itu ibu masih menggunakan metode buku paket atau buku panduan. Dari pemerintah berarti? Itu usulan dari pemerintah, tapi kalau bentuk bukunya dari mana itu terserah dari instansi ya. Kalau sekolah kita bernaung ke Yudhistira atau kemana itu. Yang penting kurikulumnya bisa tersampaikan dari buku tersebut. Kita kan dipacu dari kurikulum ya. Kita ngajar melalui kurikulum dulu. Paling buku pendukung kayak lebih, kalau PKN itu kan lebih ke Pancasila atau semboyan-semboyan dari negara gitu kan ya. Ya. Terus kita kayak gotong royong apa-apa. Lebih ke bukunya mungkin panduan Pancasila. Kalau realnya atau prakteknya itu bisa dari kehidupan sehari-hari. Jadi yang bernaung kepada sila pertama itu apa, kita praktekkan dengan misalkan anak-anak secara langsung dimintai, atau kita terjun ke lapangan. Kita nggak perlu di kelas, kita ambil di luar ya, luar ruangan. Bagaimana kita meneliti anak dalam kerjasamanya, cara cara menolongnya atau tanggung jawabnya itu. Kalau PKN lebih ke sana kan. Kekurangannya sih mungkin dari cara pemahaman anak-anak ya. Jadi kita yang harus pintar-pintar. Kita jangan terpacu dengan judul atau tema yang kita pakai hari ini. Misalkan temanya gotong royong, tapi di lapangan kita hanya menemukan tanggung jawabnya saja. Ya udah, kita ambil yang tanggung jawabnya aja. Mungkin kesulitannya di situ aja. Jadi nggak begitu kita ngasih tema hari ini, kita inginnya ini, karena kita bawa anak ke lapangan kan. Nah, di situ kita tidak menemukan ada gotong royongnya. Kita hanya menemukan tanggung jawabnya masing-masing atau apa. Ya itu berarti kita nggak usah selalu atau ingin yang yang gotong royong harus ada checklist, itu nggak usah. Kita checklistin aja yang ada tanggung jawabnya. Jadi itu kan satu kesulitan ya. Kita sulit loh untuk, ya kan kita harus perlu tiga komponen yang kita butuhkan saat itu. Tidak bisa semuanya itu gitu. Kesulitannya itu aja. Terus kadang anak moodnya juga kan beda-beda. Di hari ini anak bisa mood kita semangat belajar 3 komponen, kita bisa kalau anaknya semua kompak moodnya. Tapi kalau misalkan ternyata ada ganjalan, nah kita kepenting ya, apa yang kita rencanakan sebenarnya kita tidak bisa dilakukan saat itu karena ada urgent atau bertengkar yang namanya anak-anak ya, selisih di situ. Termasuk kita diri sendirinya juga, kita belum tahu di hari ini kita sehat sampai nanti pembelajaran atau enggak gitu kan. Nah itu mungkin kesulitannya dikit-dikit sih, tergantung situasi. Kalau kesulitan, kalau pemerintah ya, menurut ibu sendiri ya, kalau pemerintah mendukung, kayak ibu punya ide sendiri loh, punya lebih enak yang ide sendiri. Tapi kalau sekalinya kita ada mood yang tadi ya, berhubungan dengan yang tadi, pertanyaan yang tadi, kita moodnya udah, kita juga sebagai pengajar moodnya nggak terus up kan, masih ada downnya ya, apalagi kondisi badan atau apa. Nah kita lebih barulah kita pakai yang dari pemerintah untuk mendukung, karena kita lagi ini benar-benar butuh dari dukungan dari pemerintah. Kalau pemerintah itu lebih ke pengingat kalau kita itu semester ini harus sudah masuk ini, kalau bisa gitu kan, dari pemerintah itu. Tapi kalau ternyata kita ketercapaiannya masih kurang, ya kita lebih enak pakai yang kita. Supaya gimana nih? Supaya kita bisa nyampe ke aturan pemerintah itu. Nah, kita pakai cara kita, tapi tetap anak-anak bisa nyampe, pembelajaran bisa kita sampaikan, walaupun agak telat-telat dikit, tapi kita punya kecerdasan sendiri. Gitu
cara kita sendiri, nggak usah ada tema itu kita pakai tema yang itu, nggak usah. Yang penting pembelajaran sampai tema sekarang itu misalkan menghargai atau diriku ya, tema bulan ini diriku, penghabisan dengan diriku. Nah tapi ternyata kita belum habis, udah mau tes ya, udah mau tes di aturan pemerintah, udah mau tes, tapi kita belum nyampe. Gimana nih? Nah kita pakai cara sendiri itu lebih ini, karena kalau ngejar secara terbuku gitu itu wah udah banyak, waktunya udah mepet kan. Nah kita pakai yang cara kita. Kalau kesulitan menyusun mungkin kita tadi apakah ibu memilih yang pemerintah atau yang sendiri. Kalau untuk penyusunan kita terpacu pada pemerintah karena kita merasa terbantu di situ. Jadi berarti kesulitan kalau bikin sendiri ya. Kalau masalah penyusunan, kalau masalah praktek lapangan kita mudah dengan kecerdasan kita sendiri gitu kan, karena tergantung situasi anak-anak. Pemerintah menginginkan seperti ini tapi anak-anak kondisinya lagi tidak bisa, berarti kita yang harus cerdas gitu. Itu kalau kesulitannya, terbantu dengan pembukuan dari atau kurikulum dari pemerintah. Nah itu kesulitan. Terus kalau misalkan apalagi tadi kriterianya ya, kriterianya lebih ke klasikal. Kalau ibu menemukan kesulitan dalam penyusunan bahan ajar, ibu ambil selalu yang klasikal. Kalau klasikal itu sudah menyebut satu kelas, jadi nggak perlu penugasan seorang-seorang, berkelompok. Kita kelompokan, jadi kelompok belajar yang ini porsinya gini, kriteria anak seperti ini, berarti kasih porsi seperti ini, dan kelompok ini seperti ini. Nah itu memudahkan. Itu udah kesulitan dari penyusunan juga sebetulnya. Untuk perorangan itu susah, sulit kalau anak usia yang bawah ya, kecuali kayak 5, 6 itu udah punya tanggung jawab. Jadi oh iya aku tugasnya ini gitu, jadi aku udah dikasih tugas seperti ini. Tapi kalau anak-anak masih tugas ini aku yang punya gini kan, jadi biarkan anak bebaskan memilih, terus kita kelompokkan, oh anak ini yang mau ini. Itu yang sulit sih, itu kesulitannya. Jadi ibu ambil klasikal kelas kalau misalkan menemukan kesulitan, walaupun temanya nggak ada klasikal ya gitu. Tapi di situ di dalam penyusunan kita ambil tanda kurung ya, atau bisa milih kan, itu secara sendiri-sendiri dalam kurung klasikal, karena kita nggak tahu kondisi anak-anak seperti apa. Berbeda-beda ya? Iya itu mungkin cara kita menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah dalam penyusunan kurikulum itu.